Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hobi. Di sini kita akan membahas mengenai asbabun nuzul dari surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab sendiri terdiri dari 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah karena diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Surat Al-Lahab menceritakan mengenai kebinasaan bagi Abu Lahab. Tidak bermanfaat baginya sesuatu yang dibanggakannya dimasukkan ke dalam neraka beserta istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat binasalah yada kedua tangan abi lahab Abu Lahab wa tabbat dan benar-benar binasa dia. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'aghna tidaklah berguna anhu baginya maluhu hartanya wa ma dan apa yang kasab dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla kelak dia akan masuk naran ke dalam api neraka dzata lahab yang bergejolak. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu dan begitu pula istrinya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Fi jidiha hablum mim masad. Fi jidiha di lehernya hablun ada tali mim masad dari sabut yang dipintal. Wah, bukankah hebat sekali salah satu siswa hobi barusan? Dia bisa membaca dan mengartikan Al-Quran hanya dengan belajar dalam kurun waktu 4 hari. Penasaran bagaimana? Ya, benar sekali. Siswa tersebut belajar dengan hobi. Hobi adalah metode menghafal tanpa hafalan. Karena di hobi pembelajarannya menggunakan teknik photo reading. Sehingga apa yang dipelajari oleh siswa dapat cepat teringat, terserap, dan kemudian akan selamanya tersimpan di memori otak. Gimana? Keren kan? Yuk buruan gabung ke hobi Holistic Brain Improvement. Abu Lahab memiliki nama lengkap yaitu Abdul Al-Uzza bin Abdul Muthalib dan dipanggil Abu Lahab karena pipinya selalu merah seperti terbakar. Demikian pula yang digambarkan dalam surat Al-Lahab ayat 2, yang artinya, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Abu Lahab memiliki istri yang bernama Ummu Jamil, putri dari Harb bin Umayyah. Ia berperan banyak dalam mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Quran Surat Al-Lahab diturunkan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Bukit Safa. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy Mekah di Bukit Safa. Kemudian, Nabi Muhammad SAW naik ke atas bukit dan bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahu bahwa musuh akan datang besok pagi atau petang? Apakah kalian percaya padaku?" Orang-orang Quraisy menjawab, "Tentu kami percaya." Selanjutnya, beliau bersabda, "Aku peringatkan kepada kalian bahwa siksaan Allah yang dahsyat akan datang." Abu Lahab yang termasuk orang kafir dan tidak mempercayai Allah, tiba-tiba menyangga dan berkata, "Tabban laka," atau sungguh celaka engkau. Apakah hanya untuk ini kami dikumpulkan di sini? Maka turunlah Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5 yang menjelaskan bahwa yang celaka nantinya di akhirat adalah Abu Lahab sendiri dan istrinya yang senantiasa menghalang-halangi dakwah Islam, suka memfitnah dan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Isi kandungan surat Al-Lahab. Yang pertama yaitu, surat Al-Lahab mengandung berita gaib bahwa Abu Lahab akan merugi, binasa, dan celaka. Dan itu benar-benar terjadi. Ia mati mengenaskan dengan sakit yang membuat jijik teman-temannya, sehingga tidak ada yang mau memakamkannya. Lalu yang kedua, surat ini juga mengandung berita gaib bahwa harta dan anak-anak Abu Lahab tidak akan bisa menolongnya. Yang ketiga, surat Al-Lahab berisi kutukan untuk Abu Lahab dan istrinya yang sangat sengit menyakiti Rasulullah SAW. Untuk yang keempat, surat Al-Lahab memberitakan bahwa dia dan istrinya akan masuk neraka.
Ini pun benar-benar terjadi karena keduanya mati dalam kondisi tetap kafir. Lalu yang kelima, surat Al-Lahab menghinakan istri Abu Lahab yang suka menghina Rasulullah. Leher yang seharusnya dikalungi dengan perhiasan indah, justru akan dikalungi tali dari sabut atau tali dari besi neraka. Buat yang masih kepo-kepo dan pengen tahu lebih jauh tentang hobi, silahkan follow dan kunjungi akun-akun official kami ya. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.